Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat, selalu sehat. Oke sahabat, kita berbincang-bincang lagi mengenai meditasi. Kita akan bertanya kepada pakar meditasi. Ini pakarnya Pak, sahabat. Karena dia bermeditasi sudah lama sahabat. Sekitar 5 atau 6 tahun. 5-6 tahun. Abad. Dia sudah abad. Pengalamannya apa saja sahabat dia? Monggo Kang Rizky. Pengalaman apa? Mau bertanya tentang seputar apa maksudnya? Seputar pengalaman. Nah, meditasi itu kan pengalaman sangat banyak. Intinya mau bahas tentang apa? Apakah meditasi bisa duduk orang? Nah, bisa apa? Bisa Menyampaikan hajat maksudnya. menjadi apa? Bisa introspeksi diri. Oh, bisa introspeksi diri. Bisa mudah introspeksi diri. Ya, sebenarnya meditasi memang metode untuk introspeksi diri. Bukan bisa lagi, memang metodenya gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah meditasi itu bisa mengintrospeksi diri kita, ya itu sangat bisa, memang itu metodenya gitu loh. Jadi meditasi ini nggak sekedar ritual belaka. Kalau hanya sebatas ritual, ya nanti yang akan kita dapatkan ya bosan lama-lama, nggak akan ada peningkatan dalam dunia meditasi. Meditasi ini harus kita pahami betul-betul. Kalau hanya sekedar duduk diam tanpa gerak, itu bukan meditasi. Sudah sering saya katakan, kalau hanya sebuah ritualitas, kalau hanya meditasi dipahami duduk diam tanpa gerak mengheningkan cipta, itu bukan meditasi. Terus ya ada metodenya. Duduk diam tanpa gerak itu hanyalah latihan kita untuk menyeimbangkan tubuh kita, kesadaran kita agar tidak kesadaran ini agar tidak larut dalam situasi kondisi atau tidak larut dalam keadaan kekacauan yang ada dalam pikiran kita, dengan cara memfokuskan diri, memfokuskan perhatian kita kepada nafas kita. Itu saja sebenarnya, itu pun latihan dasar. Jadi sebenarnya jangan disalahpahami, meditasi itu adalah suatu keadaan di mana manusia itu betul-betul memahami apa yang ada di dalam pikirannya dan apa yang ada di dalam perasaannya. Jadi ketika kita sudah naik level meditasi ini, sudah mampu menjalankan meditasi dengan berjalan, ya meditasi yang bersifat ritual itu ya sudah tidak diperlukan lagi, karena kita sudah memahami intinya. Intinya itu apa? Intinya ya tidak lain untuk mengendalikan diri, mengkoreksi diri, memahami diri, mengenal diri, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan diri. Jadi meditasi ini luas sekali pengertiannya. Yang paling utama kan kalau latihan dasar itu kan memahami ruang, bahwa dalam diri ini banyak sekali ruang. Sudah saya katakan di episode kemarin bahwa dalam diri manusia ini banyak sekali ruangan. Ada dalam diri ini ruangan akal pikiran, di mana akal pikiran ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk berpikir dan untuk berkhayal. Ketika pikiran kita ini terhenti, maka yang berjalan adalah khayalan kita. Itulah yang disebut alam imajinasi manusia. Makanya dalam dunia meditasi itu bukan berkhayal. Kalau berkhayal nanti yang datangnya khayalan-khayalan, bayangan-bayangan. Itu sangat berbahaya sekali dalam dunia meditasi. meditasi kan ada
beberapa versi. Terus Kang Rizky pakai versi yang mana? Ya pasti saya pribadi yang saya rasakan dan yang saya pahami dari guru saya. Bagaimana? Ya itu seperti itu, bahwa meditasi itu bukan hanya sebuah ritual. Kondisi meditasi ini itu kondisi di mana kita ini betul-betul paham apa yang terlintas dalam pikiran kita, apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang kita rasakan sehari-hari. Kita mampu mengkoreksi diri ketika ada suatu lintasan pikiran, misalnya hasrat, keinginan. Nah, hasrat keinginan ini datang dari mana? Kalau kita sudah mencapai level keheningan dalam meditasi, kita ini tahu hasrat keinginan ini datangnya dari mana. Kalau datang dari imajinasi kita, hayalan kita, bayangan-bayangan semu, yaitu bersifat manipulasi, dalam arti segala hal itu tampak menyenangkan ketika kita bayangkan. Sudah pernah saya katakan, hal-hal yang belum kita miliki itu terasa menyenangkan, ya enggak? Iya. Ketika kita memikirkan memiliki uang banyak, ketika kita memikirkan bisa mendapatkan jabatan, kita kan membayangkan enak sekali. Apakah betul seperti itu? Enggak juga. Justru dengan adanya banyak keinginan yang ada dalam diri, itu malah menutupi keheningan kita, kejernihan kita dalam berpikir, dan kejernihan kita dalam memahami suatu rasa. Dalam diri kan ada banyak sekali keinginan-keinginan. Dan keinginan ini datangnya dari mana? Kalau datangnya dari akal pikiran, itu bersifat manipulasi. Tapi kalau keinginan ini datang dari jiwa, inilah yang disebut kemauan murni, atau kemauan kehendak diri pribadi, kehendak sang pencipta. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam dunia meditasi. Gitu. Contoh begini, ada dorongan contoh dalam Mas Ibin atau Kang Slamet. Ketika ada orang jatuh, ada nggak dorongan ingin menolong? Spontanitas? Ada kan? Pasti semua orang merasakan kalau ada orang jatuh pasti ingin menolong. Nah, itulah keinginan yang murni sebenarnya, keinginan manusia. Keinginan manusia itu seperti itu, keinginan murni. Tapi ketika kita sudah menolong, terkadang kita timbul lagi keinginan untuk mengambil upah, misalnya untuk mengambil keuntungan dari yang kita tolong. Nah, itulah keinginan yang datang dari pikiran kita, bukan keinginan murni lagi. Itu harus kita bedakan, paham nggak maksudnya? Nah, itu seperti itu. Biasanya orang baik itu di awal. Kalau seterusnya itu biasanya dicampuri keinginan-keinginan yang bersifat menguntungkan atau tidak, paham? Nah, itu dengan kita meditasi, kita ini paham. Oh, kebaikan kita ini hanya sebatas sementara, kebaikan kita hanya sebatas pertama saja, setelahnya itu kita belum bisa. Makanya jangan sombong ketika kita sudah berbuat baik, ketika kita sudah mampu memberi, jangan sombong. Karena kebanyakan manusia itu keinginannya ini kotor. Keinginan baik, keinginan murni hanya di awal. Pasti merasakan ya. Iya. Semua manusia, termasuk saya. Nah, dengan kita meditasi, kita ini tahu, oh batas saya ini segini, berarti segini. Berarti saya ini belum pantas untuk menyandang seorang yang baik, apalagi melakukan segala hal untuk dipuji. Ya, ini sangat jauh sekali. Sangat jauh. Hati-hati. Terkadang kebanyakan orang itu memamerkan kebaikan yang sedikit, tapi menutupi keburukan yang sangat besar, ya enggak? Iya. Kita ini memamerkan suatu kebaikan yang sangat kecil sekali untuk menutupi keburukan yang sangat besar sekali. Nah, ini bahaya sekali. Nah, dengan adanya meditasi, pikiran kita ini jernih. Kita ini mampu mengamati diri kita, mampu mengintrospeksi diri kita. Kalau Kang Slamet
Tadi tanya mengkoreksi diri ya, itu mengkoreksi diri itu loh. Itu seputar meditasi berkaitan dengan mengkoreksi diri. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Ya, Gak ada. guys. Sekian dulu. Sekian dulu guys. Sampai di sini ya, sahabat. Kalau mau tanya-tanya di komentar ya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.